Kita lanjut. Allah. Nah, satu saja yang dirahmati Allah, komunikasi adalah pilar yang penting. Ya, komunikasi adalah pilar yang penting. Ya, apakah sudah terlihat slide-nya? Sip. Baik. Nah, satu saja. Ini penting sekali pola komunikasi antara suami dan istri. Kenapa? Karena seringkali persoalan muncul karena komunikasi. Seringkali gaya komunikasi suami istri yang berbeda yang menyebabkan problem di kemudian hari. Ya, oleh karena itu satu saja, coba dicek apakah pola komunikasi Ustadz Ustazah adalah pola kuburan, grave. Do you know grave? Grave adalah kuburan. Pasti yang namanya kuburan itu suasananya hening, senyap, sepi. Ya, kenapa? Karena dia adalah suasana kuburan. Bagaimana keluarga yang bertipe komunikasi kayak begini? Berarti no communication, no word, tidak ada kata-kata, tidak ada komunikasi. Ya, tidak ada tegur sapa antara suami dan istri. Nah, mengadakan komunikasi antara suami dan istri. Akhirnya apa? Anak itu mengalami kesulitan berbicara, gagap dalam berbicara. Padahal anak itu lahir normal. Kenapa dia tidak bisa berbicara? Karena dia tidak mendapatkan contoh kosakata dari ayah dan bundanya. Kenapa? Karena ayah bundanya tidak pernah berbicara, tidak pernah berkomunikasi. Apalagi tantangannya Ustazah dengan handphone. Jangan sampai no communication, semuanya melalui HP. Ya, Umi, ayah berangkat, nulisnya di HP. Ya, Umi, ayah udah pesenin tuh di balik bantal, nulisnya di HP. Kenapa nggak langsung disampaikan? Jadi satu saja ada pola komunikasi suami istri seperti pola kuburan. Maka tidak boleh itu terjadi pada rumah tangga dakwah. Yang kedua, pola hotel. Antum tahu hotel? Gaya hotel ini nggak boleh nih. Ya, hotel adalah tempat transit, iya kan? Bukan tempat tinggal untuk menetap dalam jangka waktu yang lama. Dia cuma tempat transit. Kalau kita melihat rumah tangga bergaya hotel, maka sang suami pulang ke rumah hanya untuk numpang tidur, numpang makan, maaf, numpang buang air, BAB, BAK. Maka ini berbahaya banget. Kenapa? Karena rumah tangga gaya hotel yang disebut sering 3 ur. Kenapa? Dapur, kasur, atau 3K. Ke kamar tidur, kamar mandi, kamar makan. Maka rumah tangga kita tidak boleh bergaya hotel. Kenapa? Karena dia tempat transit saja. Tidak boleh. Tidak akan ada kebahagiaan di situ. Tidak akan ada kesakinahan di situ. Mawaddah dan romah. Jadi wafilah rahimakumullah, tidak boleh gaya komunikasi hotel. Yang ketiga, gaya komunikasi pasar. Saya pernah ke Riau pasar bawah. Masih ada ya? Ustadz Hartono pasar bawah ya? Di Riau? Masih ada. Ustadz Hasbi masih ada ya pasar bawah ya? Kalau beli souvenir khas Riau itu saya di situ. Termasuk saya beli replika pesawat Adam Air itu di situ. Jadi setiap saya naik pesawat pasti saya beli replika inspirasi anak-anak. Nah, antum tahu di pasar kan?
Di pasar ada pembeli dan ada penjual. Si pembeli inginnya membeli barang semurah mungkin. Sebaliknya si penjual inginnya membeli barang semahal mungkin. Kata pembeli nih, pokoknya harganya sekian, nggak boleh ditawar lagi. Lalu si penjual juga berkata, pokoknya harganya sekian, nggak boleh ditawar lagi. Dua-duanya pakai kata pokoknya. Jadinya susah, tidak ada koma, masing-masing menggunakan titik. Kalau Bapak nggak mau, ya sudah Pak, beli aja di sebelah. Ya sudah Bang, kalau Abang nggak mau turun, ya saya beli ke sebelah. Maka inilah terjadi transaksional. Kenapa? Karena gaya pasar, gaya serba pokoknya. Jadi dua-duanya tidak menggunakan koma, adu kuat-kuatan. Maka tidak akan ada kesepakatan. Ya, kata seorang istri ini, kalau gaya pasar nih, pokoknya saya sebagai seorang istri tidak mau menjadi ibu rumah tangga, titik. Saya nggak mau nyetrika, saya nggak mau masak, titik. Kata suaminya begini, pokoknya sejak kamu menjadi istri saya, tugas kamu adalah mencuci, mengepel, membersihkan, menyiapkan makanan, mengurus anak-anak. Itulah tugas kamu, ibu rumah tangga, titik. Nah, tidak ada koma. Maka yang terjadi, rumah tangga akan hancur. Oleh karena itu jangan pakai pola pasar. Pola yang keempat, jangan sampai gaya komunikasi suami istri itu ya pola keempat, pola dokter. Ya, ini sharing saya buat yang belum nikah sebagai ilmu ya. Nanti bisa membangun rumah tangga dengan memilih gaya komunikasi. Gaya keempat ini seolah-olah bagus nih, pola dokter. Bagus, tapi tidak bagus untuk gaya komunikasi suami istri di rumah. Kenapa? Ya, wa rahimakumullah. Kalau dokter, dok, saya mau berobat dok, kemana-mana, dikasih obatnya nggak sembuh. Saya berharap dengan dokter saya bisa sembuh. Wah, dokter itu bilang, nih obatnya. Kamu kemari ke sini lagi minggu depan. Kemudian minggu depan ke situ lagi, dok, sembuh dok. Nah, kata dokter, tuh, apa aku bilang? Aku kan dokter yang hebat. Ya kan? Aku kasih obat, kamu sembuh. Kalau tidak ada saya, kamu tidak akan sembuh. Seorang pasiennya berkata, dokter, engkau nggak boleh sombong. Kalau tidak ada pasien, kerjaanmu sia-sia. Karena ada pasien lah engkau jadi dokter. Coba kalau semuanya sehat, nggak ada yang sakit. Apa kerja engkau? Di kayak gituin, dokter marah. Engkau, kalau nggak ada dokter, sakit tuh nggak bisa sembuh. Engkau bisa mati. Maka terjadi jual jasa, balas jasa. Ya, seorang istri bilang, Mas, kamu beruntung loh Mas, menikahi aku. Kenapa? Ini rumah kita Mas, itu kan dari rumah orang tuaku. Buat engkau Mas, engkau kalau nggak menikahi aku, engkau akan kere loh Mas, nggak punya rumah. Suami digituin, suami bilang, Mbak, engkau tuh beruntung jadi istriku. Kalau engkau nggak jadi istriku, engkau jadi perawan tua, tahu? Nah, iwatibillah rahimakumullah. Gaya dokter ini tidak boleh terjadi balas jasa, tidak boleh. Nah, ini seringkali terjadi. Oleh karena itu, membangun keluarga dakwah, polanya jangan pola kuburan, jangan pola hotel, jangan pola pasar, jangan pola dokter. Ambil pola sekolah. Kenapa nih pola sekolah? Karena di sekolah itu ada asa, asih, asuh, 3A. Coba, asah maksudnya apa? Mengasah wawasan. Suami memberikan wawasan kepada istrinya.
tentang perkembangan kemajuan pendidikan terakhir. Istri mendengarkan, maka terjadi sharing wawasan. Begitu juga seorang istri habis mendapatkan pelatihan menyampaikan kepada suaminya untuk menambah wawasan, saling asah. Jadi suami dan istri saling memberikan musaqaful fikri, tambahan wawasan, sehingga terbangun keluarga yang smart, yang cerdas. Asih, mengasihi, tumbuh rasa kasih sayang, rasa cinta. Jadi jangan mengedepankan kelemahan, tapi perkecil kelemahan, kedepankan kebersamaan. Saling mengasihi. Ingat, munculkan inner beautiful. Ya, inner beautiful, bukan physically beautiful, inner beautiful. Karena yang nanti perempuan lambat laun akan keriput juga jadi nenek-nenek. Yang pria jangan juga sok kegantengan seumur hidup, entar juga jadi kakek-kakek, keriput juga. Maka munculkan inner beautiful, kecantikan dari dalam hati. Kemudian asuh, artinya apa? Bekerja sama, mengasuh anak-anak kita. Bekerja sama, pola asuh dikembangkan dengan diskusi, keteladanan, pembiasan kepada anak-anak. Itu adalah pola sekolah, sebagaimana antum berikan kepada anak murid. Guru menyampaikan update knowledge, update skill, update attitude kepada murid dengan asih, mengasihi, kasih sayang, cinta, penuh kesabaran, penuh harap, dan asuh, mengasuh, membimbing mereka di tengah pembelajaran jarak jauh. Atau antum kembangkan pola komunikasi suami istri dengan pola masjid. Ini keren banget. Sebab di dalam masjid itu ada 4 hal. Pertama adalah ketulusan. Bayangkan, orang masuk masjid harus dalam keadaan suci, bersih. Maka sincerity, ketulusan, kesucian. Di situ, wafila rahimakumullah, setiap orang yang masuk masjid diniatkan untuk ibadah. Berwudu, niat sholat. Begitu juga kita kehidupan suami istri penuh dengan ibadah. Yang kedua, di dalam masjid ada kebersamaan, jamaah, bainal imam wal ma'mum. Jadi di rumah, qawam kita adalah suami. Ikuti selama dia tidak bermaksiat. Jadi istri yang taat pada suami, maka akan hadir kebersamaan. Baiti jannati. Ya, begitu. Ulama berkata, jaddidu niyatikum fa innal bahra amikun. Ya. Hendaklah perbaharui niat kalian, karena sesungguhnya ombak di lautan itu dalam. Oleh karena itu, wafla rahimakumullah, membangun rumah tangga itu harus dengan pola sekolah atau pola masjid. Perlu kebersamaan mengatasi berbagai rintangan. Yang ketiga, ada kesetiaan. Perhatikan, sujud makmum tidak boleh mendahului imam. Begitu sang imam mengakhiri sholat dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, baru diikuti makmum. Ada kesetiaan. Di mana makmum tidak boleh mendahului imam, dan imam sangat memperhatikan makmum. Bila sang imam salah, makmum memperbaiki, mengingatkan. Dan yang keempat, ada kedamaian. Pola masjid ada kedamaian. Ifatifillah rahimakumullah. Yang ini disyaratkan dengan salam. Ya, bayangkan ketika salam kita ke kanan, kita melihat surga. Ke kiri, kita membayangkan neraka. Itulah ifatifillah rahimakumullah, pola komunikasi yang harus kita bangun. Sampai di sini dulu sesi pertama. Kita akan ikuti tanya jawab. Ya, saya kembalikan kepada Ustadz Hartono, Dewi Irawan Elvi Sukaisi. Cukup sekian dan terima kasih.
Silakan Ustaz Hartono, kita diskusi dulu. Baik, terima kasih Ustaz Suhartono yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa ini, memberikan pencerahan kepada kita, terutama yang sudah berkeluarga dan yang belum keluarga ya, sebagai persiapan gitu ya. Baik, Ustaz dan Ustazah, dipersilahkan kepada kita semuanya ya. Atau mungkin sudah ada yang menuliskan di chat ya, pertanyaan-pertanyaan boleh dituliskan di chat yang belum ya, atau boleh langsung bertanya kepada Ustadz Suhartono ya. Dipersilakan Ustadz dan Ustazah. Aliando, Aliando kan? Apa Ya. Aliando. Aliando. Apa dah Ustaz Aliando? Wah, Ustaz nama antum bikin kayak pertanyaan. nama artis ya, Aliando ya? Apa dah Ustaz Aliando? Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masya Allah, luar biasa materinya saat Suhartono. Syukuran jazakallah khair. Semangat kami ini, apalagi ini ada jomblo di sebelah kami ini. Nah, insya Allah kita doakan semoga segera diberikan jodoh insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja saat gini Ustaz. Ya Allah. Ya, dalam hidup ini kan kita ada ikon, ada apa gitu Ustaz ya. Ada suami, ada istri, ya kan, ada pimpinan, ada bawahan, gitu kan. Nah, ketika kita terkadang kita nggak menyadari Ustaz, posisi kita sendiri, begitu kan. Kadang juga kita egois juga dengan posisi kita sendiri yang menurut yang saya sampaikan tadi, fitrahnya bahwa ya kalau pemimpin ya kita ikutin, gitu kan. Kalau kita adalah judi ya kita ikut pemimpin. Samina wa ta'na selama itu baik, gitu. Jadi langsung saja pertanyaan Anda, Ustaz, bagaimana caranya supaya sebagai seorang jundi ya, sebagai seorang jundi, sebagai seorang pasukan yang harus kita lakukan ya, dimana kita harus patuh dengan pemimpin kita, tapi pemimpin kita nggak memberikan panutan. Nah, ini gimana caranya? Ya. Kalau Ustaz. Jazakallah, pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Ustaz Aliando. Ini untuk kita semua juga. Kalau antum ingat tulisan Syekh Mustafa Masyhur dalam kitab Qiyadah wal Jundiyah, itu ada kaidah bahwa seorang qiyadah harus mukhlisah. Qiyadah mukhlisah wa jundi muti'ah. Jadi seorang qiyadah pemimpin itu harus ikhlas. Dan seorang jundi, tentara, mitra, bawahan itu harus taat. Jadi wafilah, bagaimana mungkin kalau jundi taat jika pemimpinnya tidak ikhlas? Oleh karena itu, sebagai seorang qiyadah, sebagai seorang pemimpin, dia harus ikhlas memimpin. Ikhlas melayani sebagai khodimul ummah di Sekolah Islam Terpadu Al-Fityah. Maka sebagai seorang pemimpin, dia harus memiliki keteladanan. Memiliki keteladanan dalam keikhlasan. Keteladanan dalam mencontoh. Jadi saya pesan kepada setiap kita, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi lead by example. Memimpin dengan contoh. Lead by example. Jadi ketika kita menjadi pemimpin, lakukan dengan contoh. Contoh yang terbaik tentunya. Contoh keteladanan. Insya Allah bawahan kita, binaan kita, istri kita bisa taat kepada pemimpinnya. Dan juga kepada bawahan, mitra. Harus jundi muti'ah, taat. Selama pemimpin tidak bermaksiat, maka ikuti. Selama pemimpin kita tidak menyimpang, ikuti. Selama perubahan yang dibangun oleh yayasan positif, ikuti. Memang perubahan itu tidak membuat nyaman semua orang.
Tetapi selama perubahan itu ke arah yang lebih baik, apalagi di situasi COVID kayak gini, kita sebagai pegawai harus ikut. Dan pasti kita diberikan ruang untuk memberikan masukan, memberikan pendapat, memberikan saran perbaikan. Jadi sebaiknya nilai-nilai tarbawiyah kita praktekkan di dalam kehidupan, di sekolah kita, di lembaga kita. Selama menjadi kiada mukhlisah, yang ikhlas memimpin. Tidak mengharap pamrih, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak selamanya kita menjadi pemimpin di satu lembaga. Pasti ada masa berlakunya. Juga sebagai bawahan mitra, maka kita harus taat, jundi muti'ah. Dan kita harus merasakan itu dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Saling menasihati dalam kesabaran, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati untuk tetap istiqomah. Demikian Ustadz Aliando. Berikut Ustadz Hartono. Baik, Pak Ustaz. Lanjut. Ini ada pertanyaan di chat, Ustaz. Ya, mohon bacakan. Dari Hajarul El Fakir. Assalamualaikum, mau tanya Ustadz, terkadang karena kelelahan setelah beraktivitas, terkadang emosi atau marah baik kepada anak maupun istri mudah timbul. Apa kiat-kiat untuk meredamnya? Ya, subhanallah. Ini pertanyaan yang menarik sekali, berguna sekali, pertanyaan yang sering muncul dalam praktek kehidupan kita. Wabillahi saya lanjut. Ini ada 10 kaidah komunikasi yang penting. Saya ambil dari modul Rumah Ketahanan Keluarga. RKI, Rumah Ketahanan Keluarga Indonesia. Ya, jadi penting sekali wafillahimakumullah. Yang pertama, kaidah pertama, lakukan komunikasi dengan landasan cinta. Kalau antum pakai bahasa emosi, maka cepat sekali rumah tangga itu akan hancur, berantakan. Tidak perlu waktu lama. Kalau kita tidak mampu memanage emosi kita, maka sering lakukan kerja mawas, kerja dengan berbasiskan kecerdasan emosional, emotional quotient. Jadi kaidah pertama, lakukan komunikasi dengan landasan cinta. Maka yang akan hadir itu adalah komunikasi yang menyenangkan dan melegakan suami istri. Jadi akan jauh tuh perasaan saling curiga, saling menuduh, bahkan saling menyalahkan. Sebagai seorang bapak, antum pasti fisiklinya lebih kuat dari istri. Jangan main tangan. Hati-hati, ya. Kaidah yang kedua, pahami ragam komunikasi. Jadi wabarakatuh, komunikasi itu adalah menyampaikan pesan secara tepat. Kalau kita emosi, maka pesan yang ingin kita sampaikan nggak kena. Ya, maka ketika kita ada masalah di rumah, di sekolah, jangan bawa ke rumah masalah itu. Ya, antum gunakan ragam komunikasi. Ya, bisa dengan ekspresi wajah senyum, bahasa tubuh. Ya, kenapa? Karena ragam komunikasi itu penting sekali. Dia bisa membantu mengatasi kebuntuan hubungan antara suami dengan istri. Kaidah yang ketiga, miliki sikap empati. Nanti antum googling ya, ada 5 tipe mendengar yang aktif menurut Stephen Covey, si penulis 7 Habits Highly Person. Jadi empati, memposisikan diri kita pada situasi, perasaan, dan pikiran yang dialami pasangan. Bayangkan kalau kita emosi pulang ke rumah marah. Bayangkan istri kita di rumah udah capek, udah letih mengurusi cucian. Makanya kalau guru-guru akhwat nih, guru-guru ikhwan nih pulang ke rumah, saya meragukan kalau nyampe di rumah langsung baca buku. Saya meragukan. Pasti dia akan ngecek di toiletnya, begitu buka
Pintu toilet, ya masih ada. Ya, cucian rinso, rendeman rinso yang belum dicuci. Begitu ke ruang tamu, ya masih berantakan. Kenapa? Karena begitu. Apalagi pada umumnya anak-anak kita masih kecil-kecil. Pasti kesan rapi belum muncul. Nggak apa-apa. Sabar menjalani. Toh suatu saat antum seperti saya. Anak saya yang paling kecil kelas 7 MTS. Berarti kelas 1 SMP ya. Sudah mulai rapi di rumah. Gitu. Jadi kalau masih anak-anak, sabar. Ya. Maka empatilah kepada istri kita yang capek. Juga kepada istri, empatilah kepada suami yang kelelahan, baru pulang dari kantor. Ya. Kaidah keempat. Komunikasi secara fleksibel. Jadi, wafillah rahimakumullah, hendaklah suami istri bisa fleksibel dalam gaya komunikasi dan jauhi sikap-sikap yang kaku. Kadang perlu serius, kadang perlu santai. Jadi antum perlu luas lah berkomunikasi. Ya, kadang pakai bahasa Riau, ya, atau kalau istri atau suami orang Jawa pakai bahasa Jawa, ya. Jadi fleksibel gitu. Buatlah yang rumit jadi sederhana. Jangan dibalik, yang sederhana jadi rumit. Kalau berkeluarga pasti ada masalah. Nah, ini menarik nih. Imam Ahmad bin Hambal. Dia punya mindset tentang masalah. Jadi wafillah rahimakumullah, kata Imam Ahmad bin Hambal, masalah itu adalah setiap kita hidup selalu punya masalah. Masalah akan selesai apabila kaki kanan kita melangkah ke surga. Itu kata Imam Ahmad bin Hambal. Masalah kita akan selesai apabila kaki kanan kita melangkah ke surga. Apa orang yang meninggal masalah selesai? Belum. Di dalam kubur dia akan ditanya. Apakah setelah ditanya dia akan selesai masalahnya? Belum. Jadi wafillah rahimakumullah, masalah selalu ada. Maka wafillah, camkan kata Imam Ahmad bin Hambal. Masalah akan selesai kalau kaki kanan kita sudah melangkah ke surga. Kata Ustadz pengarang buku Life is Excellent, ya, Reza Sarif, ya, kata beliau, setiap kita hidup pasti membawa masalah. Bahkan seorang bayi lahir pun punya masalah. Maka wafillah, hadapi masalah itu. Ya. Kaidah kelima, jadilah pendengar yang baik. Wafillah, setiap hari itu kata-kata seorang istri jauh lebih banyak ketimbang kata-kata seorang suami. Maka jadilah suami pendengar yang baik. Dengarkan celotehan istri, cerewetnya istri, karena dia cuma mau didengar. Begitu cara kita menghargai. Maka sikap kita mendengar. Udah, kadang-kadang tuh nggak perlu solusi, cuma istri perlu tempat curhat aja kepada suami, maka jadilah pendengar yang baik. Jadi baik suami maupun istri jadi pendengar yang baik bagi pasangannya, ya. Sebab salah satu maksud komunikasi adalah agar keinginan, pendapat, curahan hati, curahan perasaan itu bisa tersampaikan pada pasangan. Ya, saya juga begitu. Gitu. Umi udah selesai nih, udah ya, udah plong, udah ya, alhamdulillah. Ya, Umi perlu nggak solusi dari ayah? Nggak ya, udah cukup ya. Yang penting kekesalan Umi hari ini udah tersampaikan. Jadi wafillah rahimakumullah, jadi pendengar yang baik. Ya, sampai dengan 5 kaidah. Demikian ya tentang solusi tips mengatasi emosi. Demikian. Berikut, silakan Ustaz Hartono. Pertanyaan berikutnya. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bagi kami, para guru perempuan, bagaimana menyikapi dengan tepat saat bekerja di lembaga dakwah ini dengan konsep ketaatan pada suami? Karena kadang ada masa di mana berbenturan antara ketaatan kami pada suami dengan kewajiban kami di sekolah. Baik, itu Ustaz pertanyaannya. Subhanallah. Bisa dikasih contoh? Studi kasusnya ada kan?
Ya, apakah ada kasusnya? Baik, kaidah normatifnya begini. Kaidah normatifnya begini. Satu saja, ketika kita punya kewajiban struktural, maka kita memerlukan kondisi tempat di mana kita melaksanakan itu. Ketika kita di lembaga, berarti kita memenuhi semua tupoksi kita bekerja di lembaga. Kita penuhi semua dengan semaksimal mungkin tupoksinya. Maka Ustadz Ustazah tanya dulu. Ketika Ustadz Ustazah di lembaga kita, tanya apa tugas saya, tupoksi saya apa, tugas pokok dan fungsi itu harus clear, harus jelas. Ya. Jadi seseorang yang bekerja setidaknya harus memahami 3 hal. Ini yang oleh orang Jepang itu standar dalam memaknai tugas. Pertama, tanyakan apa tugasnya. Sampai Ustazah clear betul tentang tugas di lembaga ini. Ustadz, tugas saya di lembaga ini apa? Oh iya, terima kasih Ustadz. Ustadz, saya kadang lupa, boleh nggak tugas saya ini saya dapatkan secara tertulis buat saling mengingat. Jadi job desk-nya kita dapat. Jadi yang pertama, pahami tugas kita apa. Sampai clear. Kenapa? Karena kita mau kerja benar. Kerja benar adalah kerja dengan langkah yang benar sejak awal. Maka apabila kita belum paham tentang tugasnya, minta penjelasan lebih lanjut. Apabila kita ragu, minta pencerahan lebih lanjut. Makna yang kedua dari kerja kita adalah laksanakan sesuai dengan tugas-tugas tersebut. Jadi setelah kita paham tugas kita apa, yang kedua, laksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Apabila dalam mengerjakan tugas itu kita bingung, tanya pada pimpinan kita. Jangan ragu untuk bertanya. Apakah RPP terpadu yang saya buat sudah benar, Pak? Tanyakan. Apakah cara saya menilai anak murid sudah benar? Tanyakan. Apakah cara saya membuat tugas-tugas saya ini sudah benar? Tanyakan. Sehingga tidak terjadi gagal paham. Dan yang ketiga, yang harus kita pahami dalam melaksanakan tugas adalah cara menyerahkan atau mengkomunikasikan laporan. Ini penting. Ya, Ustadz, tugas saya ini sudah selesai. Bagaimana cara saya melaporkan? Tanya, apakah cukup difoto, kirim melalui Japri? Apakah perlu diperkuat dengan laporan tertulis? Apakah cukup dengan saya melaporkan lisan? Maka Ustadz Ustazah harus clear di sini. Gitu. Ya. Saya selaku sekjen, ya, itu termasuk memahami ini gitu. Ketika ada ketua departemen menanyakan, apa peran JCT dalam COVID-19? Saya jawab, kita sudah punya SK pembentukan tim Satgas COVID pada 28 Maret 2020. Dan di situ sudah ada job desk-nya. Maka pertanyaan Ustadz sudah ada di dalam SK yang diterbitkan nomor 72 bulan Maret 2020. Dan itu sudah saya share. Jadi kita enak, ada rujukannya. Satu saja, itu normatifnya. Yang kedua, apabila terjadi perbenturan antara memenuhi tugas lembaga atau tugas kita sebagai istri dari seorang suami, maka jangan adu kuat-kuatan. Jangan adu kuat-kuatan. Cari jalan kebersamaan. Ya, diskusikan dan minta dimusyawarahkan. Jangan mengambil keputusan dalam situasi emosi, tidak akan berkah. Tidak akan berkah. Saya kebetulan
punya 3 pintu kontrakan. Ada 1 pintu kontrakan itu dihuni oleh seorang janda dan duda yang kemudian menjadi suami istri. Terjadi percekcokan di antara mereka sampai kami turun tangan dan Pak RT turun tangan. Terjadi tuh ucapan perceraian, tapi itu terjadi dalam konteks emosi, tidak akan membawa berkah. Oleh karena itu, satu saja, jangan adu kuat-kuatan, ambil jalan moderat, yaitu jalan tengah musyawarah. Jangan ambil keputusan dalam situasi yang emosional. Makanya, saya lanjutkan kaidah ke-6 tentang komunikasi. Kaidah ke-6. Jangan menyakiti hati pasangan. Jadi, satu saja, salah satu kunci tersampaikannya pesan dalam komunikasi adalah cara menyampaikan pesan itu sendiri. Maka, sampaikan pesan dengan lembut dan bijaksana. Sampaikan dengan bahasa yang sopan. Ingat, istri atau suami kita adalah pasangan yang kita telah setujui dalam proses pernikahan. Jadi sampaikan dengan cara lembut dan bijak. Tidak terkesan arogan. Saya baca buku tentang menuju keluarga harmonis Rasulullah SAW. Saya tidak pernah membaca tuh dari 12 istri Rasul. 11 Rasul nikahi pada saat Khadijah wafat binti Khuwailid, ya kan? Itu tidak pernah ada. Piring terbang, garpu melayang, tidak pernah ada. Selalu dibangun dengan keharmonisan. Kaidah ke-7, pilih waktu, tempat, dan suasana. Satu saja, komunikasi akan lebih nyaman apabila dilakukan pada waktu yang tepat. Pasti suami dan istri tahu waktu yang tepat, pasti. Kenapa? Karena itu bagian yang sehari-hari satu saja temui. Cari tempat yang kondusif dan suasana yang mendukung. Ya. Jika tidak tepat dalam menentukannya, wafila, dia akan jadi kendala menghalangi kehangatan komunikasi. Ingat, menghancurkan keluarga itu tidak perlu teori berlama-lama. Cukup dengan emosi, bangunan keluarga itu akan hancur. Kaidah ke-8, jauhi kritikan dan celaan. Wafila, tidak layak bagi suami dan istri mengkritik dan mencela pasangan. Kenapa? Pasti menimbulkan perasaan tidak nyaman. Jadi, wafila, gaya yang dibangun adalah gaya sekolah. Saling asah, saling asuh, saling asih. Atau gaya masjid. Kaidah ke-9. Jangan lupa, antum gunakan. Yang suka antum praktekkan di kelas. Ya, di SD terutama tuh. 3 kata ajaib. Maaf, tolong, dan terima kasih. Sampaikan. Kepada suami, sering-seringlah mengucapkan 3 kata ajaib. Kepada istri, sering-seringlah gunakan 3 kata ajaib. Praktekkan. Kenapa? Karena nilai-nilai tarbawiyah mengajarkan itu kepada kita. Afwan, maaf, ya, tolong, help me, thank you, jazakillah, jazakallah. Itu jadikan sebagai kata-kata ajaib yang selalu hadir di rumah kita. Dan kaidah ke-10, penting ini, tegaskan sikap bahwa Anda mencintainya. Kapan terakhir antum mengucapkan kata-kata I love you pada suami atau istri? Coba dijawab. Kapan terakhir? Barusan. Oh, subhanallah, keren, jazakumullah khair. Jadi tegaskan sikap. Apapun masalahnya, antum sampaikan. Anda mencintai. Kenapa? Itulah suasana saling mencintai dan saling menyayangi. Apapun yang terjadi, pertegas sikap kita bahwa kita mencintai istri. Dalam situasi lapangan ekonomi yang sulit maupun tidak, ya, keadaan tanpa masalah maupun sedang banyak masalah, suami istri harus saling mencintai dan menyayangi. Karena keluarga kita keluarga dakwah.
Wa bila rahimakumullah. Ya. Kapan mulainya nih 10 kaidah itu? Di modul pembekalan ketahanan keluarga itu disampaikan saat terjadi kebuntuan komunikasi. Biasa kan kalau marah-marahan tuh pada apa namanya? Mager, malas gerak, malas move on. Siapa dulu yang memulai nih gitu. Maka mulailah membuka komunikasi, jangan menunggu pasangan yang melakukan. Ya, jika antum saling menunggu, tidak ada yang akan melakukannya. Antum mulai dengan kejadian yang lucu, cerita-cerita yang asyik, ya kan? Antum ingatlah kebaikan-kebaikan. Wabillahi rahimakumullah, itu mulai saja, jangan menunggu. Ya, nah satu saja yang dirahmati Allah. Ya, tadi antum udah ngisi ya, Bitly, Google Form. Kalau antum mengisi dengan skor 3 ke atas, 3, 4, berarti antum masih memiliki keluarga samara, sakinah, mawaddah, warohmah. Apa itu sakinah? Ketenangan. Ya, sakinah, mawaddah, warohmah, wa al-fitiyah. Ya. Mawadah, perasaan kasih sayang, rahmah, ampunan, rahmat, rezeki. Jadi kalau antum masih ada cinta, masih ada kasih sayang, masih ada rasa saling memiliki yang terjaga satu sama lain, antum masih memiliki sakinah. Ya, masih memiliki mawadah. Nomor 1, masih memiliki mawadah. Nomor 2, antum masih ada ketenangan, ketentraman yang terjaga. Tidak ada konflik mengarah perceraian, antum masih ada dalam genggaman sakinah, ketenangan. Yang ketiga, ada kecintaan yang mengarahkan kepada cinta kepada Allah dan nilai agama. Bukan hanya kecintaan terhadap makhluk atau hawa nafsu, maka antum masih memiliki mawaddah. Nomor 4, ada keikhlasan, ketulusan peran. Antum masih punya warahmah, kasih sayang, saling pengertian. Ya. Berikutnya, nomor 5. Ini di Riau banyak nggak komunitas goes sepeda? Banyak ya. Tapi jarang yang begini ya? Banyak, Kak. Oh, masih banyak. Alhamdulillah. Jadi komunitas motor. Komunitas motor berdua ya. Bentar ya. Apabila keluarga kita jauh dari ketidakpercayaan, jauh dari kecurigaan, jauh dari perasaan was-was, insya Allah keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Apabila antum mampu menjaga satu sama lain dalam keimanan, ibadah, tidak saling menjerumuskan, sakinah, mawaddah. Jadi, wafilah rahimakumullah, terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga, baik kebutuhan biologis, kebutuhan sandang, pangan, papan, sakinah, mawaddah, warahmah. Antum saling mendukung, masih ada itu sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi, indahnya keluarga, dakwah, subhanallah. Maka, persis sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ya, tentang bagaimana surat At-Tur di ayat 21 Allah ngasih tahu kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ini yang oleh Ustadz Bakhtiar Nasir di dalam bukunya Satu Keluarga Masuk Surga disebutkan bahwa
keluarga di dunia, keluarga dakwah bisa bertemu kembali di surganya Allah nanti berdasarkan surat At-Tur ayat 21. Jadi wafil rahimakumullah, praktekan 10 kaidah komunikasi, pola komunikasi asa asi asu, dan gaya masjid. Insya Allah keluarga kita menjadi keluarga dakwah, sehingga wazifatul maisiriyah dakwah tetap berjalan, wazifatul tanzimiyah, kewajiban struktural kita juga berjalan seiring sejalan, jangan dibenturkan. Terima kasih, walau badai terus mengalir dari hulu hingga hilir, tapi tetap tekad, tetaplah hadir, baiti jannati hingga akhir. Demikian, Ustaz. Monggo, bila ada pertanyaan lagi, sampaikan. Ini filenya nanti akan saya kirim ke Ustadz Yon untuk kita. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan? Cukup? Ya, ini ada contohnya nih, Ustadz Hartono. Ya, Ustaz. Contohnya ketika ada permintaan dari sekolah yang meminta waktu kita di luar jam kerja efektif, yang memang berhubungan dengan kerja-kerja sekolah, tapi suami tidak memberi izin. Nah, wabillahi rahimakumullah, maka saran saya adalah, pertama, Ustazah sampaikan kepada pimpinan di Al-Fitiyah bahwa suami belum mengizinkan karena suami punya alasan begini. Itu satu. Yang kedua, Ustazah perlu juga memahamkan suami bahwa kerja di SIT Al-Fitiyah itu bagian juga dari dakwah. Pahamkan suami Ustazah bahwa gitu. Jadi pahamkan juga suami, ya, sehingga tidak sampai hitung-hitungan. Ini kan bukan jam kantor. Ini kan udah bukan jam kantor gitu. Jadi tentu pimpinan kita di Al-Fitiyah pasti mengerti ini bukan jam kantor, pasti tahu. Namun seringkali hal yang perlu dibantu oleh Ustazah adalah hal yang penting yang dia tidak dapat dikerjakan di waktu kerja formal di sekolah. Jadi, rahmati Allah, saling pengertian. Masa selamanya tidak diizinkan? Kan tentu juga tidak. Oleh karena itu, Ustazah, sekali lagi, sampaikan. Bila mana suami tidak mengizinkan, sampaikan kepada pimpinan di sekolah. Ya, poin alasannya apa. Namun Ustazah juga sampaikan kepada suami, mudah-mudahan dalam situasi yang lain izinkan. Demikian Ustazah yang dirahmati Allah. Baik, Ustaz dan Ustazah. Ada lagi? Cukup? Ya. Ada lagi Ustaz Hartono? Ustaz, mungkin closing Ustaz sebelum itu. Baik. Ya. Baik. Satu saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama kita hidup dan menjalani kehidupan, pasti kita akan mengalami interaksi yang tidak semua sesuai keinginan kita. Terjadi perbenturan. Namun satu saja kita gunakan komunikasi, pakai kaidah-kaidah berkomunikasi, sehingga semua persoalan yang rumit menjadi lebih sederhana, sehingga persoalan yang kompleks menjadi lebih mudah untuk diurai satu persatu. Dalam menjalankan tugas-tugas kita, maka pastikan kita telah memahami tugas-tugas kita dengan benar. Kita menjalankan tugas kita dengan benar dan melaporkan tugas-tugas kita. Apabila terjadi
kesalahpahaman dengan suami atau istri di rumah, lakukan dengan kaidah-kaidah musyawarah yang baik. Lakukan kaidah-kaidah yang selama ini kita dapatkan dari nilai-nilai tarbawiyah kita, sehingga ukhuwah tetap terjaga. Karena kehidupan keluarga kita harus tetap menjadi keluarga dakwah, dan pertumbuhan lembaga kita SIT Al-Fityah yang tercinta pun juga kita perhatikan secara bersama-sama. Sebab tantangan demi tantangan ada di depan kita, bagaimana lembaga kita bukan sekedar bertahan di situasi COVID ini, namun juga berkembang pesat dalam situasi COVID seperti ini. Oleh karena itu, kita perlu bergandeng tangan, tetap menjaga nilai-nilai ukhuwah dan nilai-nilai tarbawiyah kita. Tidak ada persoalan serumit apapun, kecuali musyawarah adalah jalan untuk bisa menyelesaikan persoalan yang ada. Demikian, dan kita jadikan pesan Kiai Haji Hasan Al-Banna sebagai bagian dari urgensi keluarga dakwah kita. Demikian, beli duren di Bekasi, beli 3 dapat 4. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq wa mitarik. Adanallahu wa ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Suhartono MPD yang sudah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali ya, menambah semangat kita untuk beraktivitas baik di rumah maupun di sekolah. Utamanya adalah kita sama-sama bisa membangun keluarga kita sebagai keluarga dakwah. Artinya di rumah maupun di sekolah kita mampu untuk berperan secara maksimal ya. Di rumah sebagai suami dan istri, di sekolah bekerja secara profesional, mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah SWT. Baik, kita ucapkan terima kasih atas ilmu yang luar biasa, semoga berkah. Amin. Sekali lagi Ustaz, terima kasih Ustaz atas ilmunya Ustaz. Foto bareng Ustaz. Dan foto bareng yuk. Kasih kode. Baik, 1, 2. Ustaz, izin keluar ya Ustaz. Baik. Belum, ini error. Kasih apa-apa. Ustaz Sartono. Ya. Minta testimoni untuk Al-Fityah, Ustaz. Boleh. Minta testimoni untuk Al-Fityah, ajak gabung. Silakan aja, Ustaz. Boleh. Di video durasi 1 menit ya. Sampai 1 menit, Pak. 30 detik. Lewat sedikit apa-apa. Ya, nanti saya siapkan dulu. Ingatkan saya ya. Iya, siap. Di sini aja, Ustaz. Ini aja. Isinya tentang apa nih? Tentang ini, Ustaz. Luar biasa. Bagaimana kami guru-guru
siapkan dulu videonya. Nanti saya kirim ke Ustadz Yon Henry ya, Ustaz, yang mana, Ustaz? yang testimoninya. Dua layar. Siap. Saya nanti yang ganteng tuh kan. Ada. Bagus. Layarnya cuma dua. Nah, ini. Ustaz Sartono, nanti boleh minta nomor handphone ya. Boleh, kalau nomor handphone boleh, handphonenya nggak boleh. Ustaz gaul kayaknya tuh. Pantonya paten, Ustaz. Elvi Sukaisi, Etiko Sendang. Makasih sudah datang undangan. Apa sih? Baik, saya pamitan ya. Saya izin live. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, wabarakatuh. Allahu Akbar. Takbir semuanya. Baik, Ustaz. Dan Ustaz semuanya, terima kasih. Selanjutnya silakan Sayon. Dipersilakan untuk kembali ke ruangan masing-masing. Martabaknya bagi tuh, Ustaz Aliando.